Salve fratres. Welcome to the jungle of Protestantism. Ada ungkapan yang menarik ya dari Padre Smith, pendeta ini, dalam videonya terakhir menyebut satu ungkapan yang menegaskan kebenaran gereja Katolik. Sola Ecclesia Romana. Jadi setelah mendengar pernyataannya, saya akan menegaskan bahwa Katolik dan Protestan bukan dua agama yang sejajar. Dan ini perlu ditegaskan secara teologis dan historis secara hati-hati, terutama dalam konteks ekumenisme. Dan karena itu saya akan mengajak kita untuk mengelaborasi pernyataan saya ini yang bertujuan untuk menjelaskan posisi bahwa Katolik dan Protestan bukan dua agama yang sejajar. Ini dari sudut pandang Katolik tanpa merendahkan martabat umat Protestan, tapi menekankan kebenaran iman, kebenaran yang diimani oleh gereja Katolik. Yang pertama, satu gereja, bukan dua agama. Gereja Katolik tidak memandang dirinya sebagai salah satu dari dua agama Kristen yang sah, satunya Katolik, satunya Protestan, tidak. Melainkan sebagai gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik, yang didirikan oleh Kristus sendiri dan memiliki kepenuhan sarana keselamatan. Dalam pandangan Katolik, Protestantisme bukanlah agama tersendiri, tetapi komunitas gerejawi yang telah terpisah dari kesatuan penuh dengan gereja Katolik. Katekismus Gereja Katolik KGK 816 menyatakan seperti ini: hanya melalui gereja Katolik Kristus yang adalah bantuan umum keselamatan dapatlah kepenuhan sarana keselamatan diperoleh, tidak di komunitas gerejawi buatan manusia abad ke-16. Ini berarti bahwa kesatuan dengan gereja Katolik bukan sekedar preferensi, melainkan bagian dari rencana keselamatan ilahi. Maka Protestantisme bukan setara dengan Katolik seperti dua sistem kepercayaan yang berdiri sejajar, tetapi merupakan perpecahan dari gereja yang satu. Yang kedua, perpecahan historis dan bukan pendiri baru. Protestantisme ini bermula dari reformasi abad ke-16 sebagai reaksi terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan dalam gereja, namun sayangnya berubah menjadi perpecahan doktrinal yang dalam. Reformator seperti Martin Luther, Ulrich Zwingli, dan John Calvin tidak mendirikan agama baru secara eksplisit, tetapi akibat pemutusan dari otoritas gereja dan penolakan terhadap tradisi apostolik, mereka menciptakan suatu sistem iman yang tidak lagi utuh secara sakramental dan struktural. Gereja Katolik tetap memandang mereka yang dibaptis di komunitas Protestan sebagai saudara seiman, fratres seiuncti. Namun mereka tidak memiliki kepenuhan iman dan sarana keselamatan, khususnya karena tidak ada suksesi apostolik dan sakramen-sakramen penting seperti Ekaristi dan pengakuan dosa tidak sah secara penuh. Yang ketiga, dimensi teologis kebenaran yang penuh. Dalam dialog ekumenis, penting untuk menekankan bahwa semua kebenaran yang sejati dalam Protestantisme sebenarnya berasal dari Katolik. Misalnya iman akan Kristus, Alkitab, baptisan, dan kasih persaudaraan. Itu semua adalah bagian dari warisan gereja yang mereka bawa ketika terpisah. Namun, pemutusan dari tradisi apostolik, magisterium gereja, dan sakramen Ekaristi menyebabkan kekurangan yang serius. Maka Protestantisme tidak dapat disebut agama sejajar dengan Katolik karena tidak memiliki kepenuhan iman dan tata keselamatan sebagaimana diatur oleh Kristus dalam gerejanya. Yang keempat, ekumenisme bukanlah relativisme. Ekumenisme sejati bukanlah relativisme yang menyamakan semua ajaran, tetapi panggilan kepada kesatuan dalam kebenaran. Konsili Vatikan II dalam Unitatis Redintegratio menegaskan, adalah kehendak Kristus agar semua muridnya menjadi satu. Hanya melalui gereja Katolik kepenuhan sarana keselamatan dapat diperoleh. Karena itu, tujuan dari dialog Katolik Protestan bukan untuk mengakui keduanya sebagai agama sah sejajar, no, tapi mengundang mereka kembali ke dalam kesatuan penuh dengan gereja yang tetap dijaga oleh Uskup Roma, Paus, sebagai penerus Kristus, penerus Petrus, suksesi Sankt Petrus. Jadi, saudara-saudariku, Katolik dan Protestan tidak berada pada posisi sejajar sebagai dua agama independen. Saya kan sering bilang kan, tetapi gereja Katolik adalah gereja sejati yang didirikan Kristus. Komunitas Protestan adalah komunitas terpisah yang memiliki unsur-unsur kebenaran namun tidak utuh. Dan tujuan iman adalah kesatuan dalam gereja yang satu, bukan toleransi dalam fragmentasi.
Follow for more.